Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas mengenai terminal agribisnis pada mata kuliah manajemen agroindustri dan mutu produk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iza Alfiatus dengan NIM 221072. Baik, perkenalkan saya Rahmat Septiawan dengan NIM 211021. Saya Muhammad Muafiq Dafala dengan NIM 211095. Saya Muhammad Wildan Imansyah dengan NIM akhir 1089. Saya Muhammad Zulkifli dengan NIM akhir 1109. Saya Doni Pangestu dengan NIM akhir 211072. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama terkait terminal agribisnis atau STA, itu mengenai infrastruktur pemasaran. Jadi subterminal agribisnis ini merupakan suatu infrastruktur pasar di mana di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli hasil barang pertanian, baik transaksi fisik maupun transaksi non-fisik yang berada pada sentra produksi. Jadi STA ini berperan penting karena di dalamnya itu mencangkup terkait layanan informasi manajemen produksi yang sudah disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar, manajemen pasca panen, dan manajemen pengadaan sarana produksi serta kegiatan lainnya seperti distribusi, promosi, dan juga pelatihan. STA merupakan lembaga pemasaran yang membantu adanya transparansi pasar, yang meliputi informasi mengenai harga, serta jumlah penawaran dan permintaan yang dapat membantu produsen dan juga pasar. Adapun manfaat STA adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis, yang di mana STA sendiri berperan sebagai pusat informasi komoditas pertanian, sarana mempromosikan produk pertanian, pusat kegiatan transaksi hasil pertanian, serta di dalamnya terdapat jaringan pasar. Yang kedua, untuk mempermudah dalam kegiatan pelatihan para petani dan juga pedagang dalam penanganan serta pengemasan hasil pertanian, yang di dalamnya meliputi penyediaan air bersih, pengemasan, penyediaan tempat sortasi, penyediaan dan pemeliharaan gudang penyimpanan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi para pelaku agribisnis dalam merancang pengembangan sistem agribisnis, dimulai dari kegiatan analisis permintaan dengan manajemen hulu, permodalan, serta peningkatan kualitas SDM dalam bidang pemasaran. Lalu yang keempat, itu meningkatkan pendapatan daerah. STA itu merupakan lembaga pemasaran yang dapat berdampak secara ekonomis terhadap daerah sekitar. Jadi STA ini dapat membantu meningkatkan tingkat ekonomi di daerah tersebut melalui pemasaran itu tadi. Lalu yang terakhir ada pengembangan agribisnis dan wilayah, di mana nanti STA ini sasaran utamanya merupakan peningkatan nilai tambah bagi para petani dan juga pelaku pasar. Untuk pelaku dari pengelolaan STA sendiri itu dilakukan oleh koperasi pelaku agribisnis, yang di mana di dalamnya nanti meliputi petani, pengolah, pedagang, pemerintah daerah, gabungan koperasi pelaku agribisnis seperti BUMN dan BUMND. Untuk pengolahan STA ini juga dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku agribisnis yang terlibat di dalamnya. Untuk salah satu contoh penerapannya itu ada di Jawa Tengah, di mana pemerintah daerah di sana ingin mengembangkan terkait komoditas pasar untuk meningkatkan peran dari para pelaku agribisnis, khususnya petani. Jadi untuk STA ini namanya adalah STA Soropadan yang terletak di Jalan Magelang Semarang KM 13 Pringsut Temanggung. Nah, STA ini diprogram dengan tujuan antara lain yang pertama untuk memperpendek rantai pasar, yang kedua untuk menetapkan harga yang wajar. Lalu yang ketiga memperluas akses informasi pasar, yang keempat memperluas perencanaan budidaya tanaman, yang kelima memelihara integrasi pasar, yang keenam sebagai tempat mempromosikan produk unggulan pertanian sehingga nantinya dapat membuka peluang baru untuk pasar. Jadi di sana nanti bisa memperluas jaringan pasar juga. Lalu yang ketujuh, meningkatkan potensi agrolokal, regional maupun nasional sehingga dapat bersaing di pasar global. Yang kedelapan, yaitu memperluas wawasan mengenai teknologi dan informasi dalam bidang pertanian. Lalu yang terakhir,
sebagai forum dari berkumpulnya seluruh pelaku agribisnis. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Yang kedua yaitu model Talatai atau infrastruktur agroindustri terpadu. Nah, infrastruktur agroindustri terpadu ini merupakan salah satu sistem yang mencakup berbagai elemen infrastruktur yang dirancang untuk mendukung rantai nilai dari agroindustri hulu sampai agroindustri hilir. Nah, sistem ini mencakup fasilitas-fasilitas fisik, teknologi, dan layanan yang mendukung produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, mulai dari pertanian dari alsintan maupun input yang digunakan dalam pertanian, bahkan penjualan produk-produk pertanian, baik produk primer maupun sekunder. Nah, tujuan infrastruktur agroindustri terpadu ini adalah yang pertama, mengembangkan industri yang dekat dengan masyarakat dan sumber daya lokal maupun internasional. Yang kedua, mengangkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat terpadu dan masyarakat pedesaan untuk khususnya. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan perekonomian regional dan ketimpangan pembangunan perekonomian. Yang keempat, mempercepat transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, sebagai fasilitas bagi aktor-aktor yang terlibat dalam bisnis bidang pertanian untuk melakukan transaksi di dalamnya. Nah, salah satu penerapan infrastruktur agroindustri terpadu ini yaitu berada di Thailand atau yang biasa disebut pasar Talatai. Nah, pasar Talatai ini merupakan suatu penerapan sistem informasi dan pemasaran di mana merupakan sebuah pasar agribisnis terbesar yang berada di tepatnya di Pathum Thani, Thailand. Nah, Talatai ini dibangun oleh pemerintah Thailand pada tahun 1966. Pasar ini menyediakan berbagai produk pertanian khususnya hortikultura baik dari lokal atau dari petani Thailand sendiri maupun produk-produk impor dari luar negeri yang masuk ke Thailand. Sistem ini menjadi keterbukaan seluas-luasnya pada petani dan konsumen untuk melakukan transaksi di dalam pasar tersebut. Pasar ini dibangun dengan tujuan untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk, dan penyedia aliran teknologi informasi digital. Selain itu, pasar ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis atau wisatawan yang berkunjung ke Thailand untuk mengunjungi pasar tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada model Thailand Grain Market PRC, infrastruktur pasar dan informasi pasar. Di sini pasar Thailand Grain Market bukan salah satu pasar utama untuk perdagangan komoditas pertanian di Republik Rakyat Tiongkok, ya. Di sini infrastruktur pasar atau informasi pasar di sana itu sangat penting untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi pasar. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa aspek penting yang perlu untuk diperhatikan dari infrastruktur pasar dan informasi pasar di Thailand Grain Market ini. Yang pertama ada infrastruktur fisik. Di sini pada pasar Thailand Grain Market ini memiliki infrastruktur fisik yang modern dan terorganisir dengan baik. Ini termasuk bangunan pasar, kemudian gudang penyimpanan, fasilitas pengangkutan, dan area penjualan yang luas untuk komoditas pertanian seperti gandum, beras, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem transportasi. Di sini lokasi pasar yang strategis di Thailand memastikan akses yang baik melalui jaringan transportasi darat, air, dan udara. Hal ini tentunya akan membantu dalam pengiriman dan dari produsen itu ke pasar secara efisien dan praktis. Dan yang ketiga ada teknologi informasi. Ya, pada pasar Thailand Grain ini menggunakan teknologi informasi yang modern, di mana ada fasilitas untuk perdagangan, ini termasuk komputerisasi dan pelacakan inventaris, kemudian pemesanan online dan informasi harga secara real time. Selanjutnya ada pelayanan keuangan. Dengan adanya
lembaga keuangan di sekitar pasar ini memudahkan transaksi keuangan terkait dengan perdagangan komoditas pertanian itu sendiri. Jadi ini termasuk bank, kemudian lembaga pembiayaan perdagangan, dan juga ada perusahaan jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada penyediaan informasi pasar. Di sini penting sekali informasi pasar, dan tentunya tidak bisa diabaikan dalam komoditas pertanian ini. Di pasar Dailan Grind menyediakan informasi pasar yang akurat dan terkini kepada para pedagang dan pembeli melalui berbagai saluran yang telah disediakan. Masuk situs web, kemudian ada aplikasi seluler, dan juga ada papan pengumuman di pasar itu sendiri. Selanjutnya ada pusat penelitian. Di sini ada pusat penelitian dan analisis di sekitar pasar yang membantu dalam memahami tren pasar, kemudian kebutuhan konsumen, dan juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari segi harga dan permintaan komoditas dari pertanian itu sendiri. Selanjutnya ada regulasi dan pengawasan. Di sini regulasi yang ketat dan pengawasan terhadap perdagangan di pasar Dailan Grind ini penting untuk mencegah praktik tidak sehat, dan juga ini menjaga integritas dari pasar itu sendiri. Jadi infrastruktur pasar dan informasi pasar di Dailan Grind Market ini merupakan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan komoditas pertanian, kemudian bisa juga untuk meningkatkan transparansi pasar dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu model agrotourism. Model agrotourism agribisnis mengacu pada integrasi sektor pertanian atau agribisnis dan sektor pariwisata atau agrotourism. Nah, secara spesifik ini mencakup pengembangan dan pemasaran produk-produk pertanian atau produk-produk agribisnis kepada wisatawan yang berkunjung ke dalam negeri. Beberapa contoh model agrotourism ini yaitu yang pertama, pengalaman pertanian. Model ini menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian seperti panen, menanam, merawat hewan ternak, atau proses pengolahan produk pertanian. Yang kedua, pengembangan produk-produk agribisnis yang ditunjukkan khusus untuk wisatawan seperti komponen penting dalam model ini yaitu produk-produk tersebut berupa makanan, minuman organik, kerajinan tangan, dan bahan-bahan alami yang diolah dari hasil pertanian. Yang ketiga, promosi pariwisata. Promosi pariwisata merupakan salah satu aspek kunci dari model agrotourism agribisnis, yaitu seperti promosi wisata untuk menarik wisatawan ke daerah tersebut untuk berkunjung dan meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, pengembangan infrastruktur wisata. Untuk mendukung pertumbuhan agrotourism agribisnis, seringkali diperlukan pengembangan infrastruktur wisata seperti akomodasi, fasilitas penunjang, dan jalur transportasi yang mudah. Yang kelima, pengelolaan berkelanjutan. Nah, model ini memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah, dan pelestarian lingkungan. Untuk model agrotourism sendiri terdapat beberapa model-model di dalamnya. Yang salah satunya yaitu model agrotourism California. Model agrotourism California merujuk pada strategi pengembangan wisata yang mengintegrasikan aktivitas pertanian dengan tujuan untuk menarik wisatawan ke negara bagian California. Nah, negara California sendiri memiliki sumber daya alam yang luas, mulai dari buah-buahan, peternakan, perkebunan, dan tanaman pangan seperti gandum. Model agrotourism California memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkesan bagi para turis yang berkunjung di sana. Nah, berikut ada beberapa elemen kunci yang menjadi ciri khas dari model agrotourism California. Yang pertama, pengalaman pertanian.
Model ini menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian. Yang kedua ada wisata anggur. Model California ini terkenal dengan kebun anggur yang sangat luas dan industri anggur yang berkembang pesat. Yang ketiga, promosi produk pertanian lokal. Model ini mempromosikan produk-produk pertanian lokal kepada wisatawan seperti buah anggur segar, sayuran organik, produk susu, produk olahan, dan makanan khas daerah California. Yang keempat, pariwisata pendidikan. Selain pengalaman langsung, model ini juga menekankan pendidikan tentang pertanian keberlanjutan dan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima, acara dan festival. Model California ini sering mengadakan beberapa acara dan festival yang memamerkan produk-produk yang dijual pada acara tersebut. Yang keenam, ada penggunaan teknologi. Beberapa operasional pada pertanian di California sudah menggunakan teknologi canggih. Nah, ini salah satu faktor yang menarik wisata untuk datang ke tempat tersebut. Yang ketujuh, kemitraan dengan industri pariwisata. Kerjasama antara industri pertanian dan pariwisata sangat penting dalam model ini. Dan yang terakhir ada model agrotourism California ini tidak hanya memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi pengunjung, tetapi juga mendukung ekonomi lokal, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian dan keberlanjutan, serta mempromosikan gaya hidup sehat dan alami. Cukup. Selanjutnya adalah model terminal, promotion shuttle, window shopping, dan atraksi agribisnis. Window shopping itu mengacu pada kebiasaan seorang untuk melihat-lihat sesuatu di suatu toko, menjelajahi suatu etalase tanpa ada intensi untuk melakukan transaksi di toko tersebut. Kebiasaan ini itu terjadi karena toko-toko di pinggir jalan dekat tempat orang-orang berjalan menampilkan produk-produknya di etalase depan toko dengan kaca bening yang dapat dilihat semua orang yang lewat toko tersebut. Tidak disangka, window shopping ini membuat penjualan toko dengan memperkenalkan produk toko secara tampilan yang bagus untuk menarik minat pelanggan. Meski pada awalnya hanya melihat-lihat, pelanggan akan mempunyai informasi tentang produk toko yang dapat meningkatkan keputusan pelanggan untuk membeli. Hal ini dapat diterapkan di produk pertanian tentang strategi window shopping dengan memajang produk segar atau produk siap konsumsi pada rak atau tempat yang mudah terlihat. Lalu alangkah baiknya jajaran produk pertanian yang dimiliki di toko dibuatkan katalog atau daftar produk selengkap-lengkapnya untuk memudahkan pelanggan mendapatkan segala informasi terkait produk untuk menemukan produk yang ingin dibeli oleh pelanggan dan akan membuat pelanggan mudah untuk melakukan transaksi. Window shopping itu normalnya dilakukan pelanggan dengan mengunjungi langsung toko yang ingin dilihat-lihat produknya, tapi kini dengan kemudahan teknologi, informasi dapat diakses di mana saja. Toko dapat memuat katalog produk yang lengkap pada laman website maupun aplikasi sendiri, sehingga pelanggan dimudahkan dengan tidak perlu untuk mendatangi toko secara langsung. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke theoretical framework, management cluster, and contract farming. Yang pertama kita bahas terkait vertical and horizontal relationship in the food system. Hubungan vertikal dan horizontal dalam sistem pangan. Dalam konteks manajemen, integrasi vertikal adalah hubungan keadaan di mana seluruh tahap dan rantai supply memiliki oleh sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan akan mengintegrasikan produksi beberapa produk yang masih dalam satu tahap dalam rantai supply. Sedangkan
integrasi horizontal, yaitu terselenggaranya apabila terdapat keterkaitan yang erat antar lini komoditas pada tingkat usaha yang sama atau antar pelaku usaha dalam suatu komoditas yang sama. Dalam manajemen agribisnis, integrasi vertikal merupakan keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem komoditas tersebut, mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir. Pada gambar hubungan antara integrasi horizontal dan vertikal mengarah ke kanan menghasilkan hubungan yang baik. Hal ini terjadi ketika hubungan yang dikelola disertai dengan kontrak dan kemitraan, dan dilakukan kontrol administrasi serta monopoli akan menghasilkan hubungan yang baik. Dapat dikatakan sebagai strategi untuk mengendalikan para pesaing yang tujuannya adalah meniadakan pesaing dan menguasai akses pasar. Pada gambar antara integrasi horizontal dan vertikal mengarah ke kiri menghasilkan hubungan yang kurang. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan independen melakukan persaingan sempurna disertai mengelola hubungan, kontrak, dan kemitraan. Hal tersebut dilakukan perusahaan ketika perusahaan melakukan penguasaan atau kerja sama pada perusahaan yang berada pada satu jenis industri yang sama, di mana banyak perusahaan yang bersaing dalam industri tersebut. Bersaing semakin ketat, di mana beberapa perusahaan yang ada saling berusaha untuk menjadi leader market, sehingga salah satu dari beberapa perusahaan tersebut melihat bahwa akan sangat lebih baik kinerjanya jika perusahaan tersebut bergabung satu dengan yang lain, atau setidaknya melakukan kerjasama untuk meningkatkan kinerja penguasaan pasar yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada contoh studi kasus secara horizontal, yang mana suatu perusahaan mempunyai permintaan ubi di pasar dan kosmetik yang terus meningkat secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena terdapat peningkatan konsumsi ubi baik dalam bentuk segar ataupun sudah diolah. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk di negara ini yang telah mendorong permintaan akan sumber pangan yang lebih terjangkau dan bergizi. Seperti contohnya itu ada ubi. Itu yang kedua, berkembangnya teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan berbahan baku ubi telah memungkinkan produk-produk ubi untuk memiliki umur simpan yang lebih panjang dan nilai tambah yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi konsumen. Dengan demikian, tren peningkatan permintaan ubi di pasar domestik tidak hanya mencerminkan pertumbuhan populasi, tetapi juga adopsi teknologi yang semakin berkembang dalam industri pertanian dan pengolahan pangan di Indonesia. Yang ketiga, secara vertikal. Ubi dapat diolah menjadi dua bagian, yaitu kulitnya dan dagingnya. Untuk manfaat kulitnya, ubi kayu dapat dijadikan menjadi pakan ternak sehingga hal tersebut tidak menjadikan limbah ataupun kotoran. Untuk yang kedua, pemanfaatan daging ubi kayu yang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada onggoknya, yang biasanya digunakan untuk makanan ternak. Untuk yang kedua, tapioka, tepung yang dihasilkan dari ubi kayu dengan cara mengekstrak ubi segar, kemudian menghancurkannya dan menghaluskannya sehingga menghasilkan sari pati, yang nantinya akan digunakan untuk tepung tersebut. Untuk yang ketiga, gaplek. Gaplek yang biasanya digunakan, bahan makanan gaplek juga bisa diolah menjadi pelet yang nantinya digunakan untuk makanan ternak. Untuk yang keempat, tepung ubi yang nantinya bisa digunakan untuk pembuatan bahan makanan atau kue. Yang kelima, makanan ringan, daging ubi kayu juga bisa diolah untuk makanan ringan seperti cemilan, keripik ubi, kayak geduk, singkong keju, dan klepon singkong. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.